Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah Belajar Matematika dengan materi persamaan garis lurus bagian yang pertama. Oke? Kita masuk ke pengertian dari persamaan garis lurus. Ingat dulu apa arti dari persamaan dalam matematika. Persamaan adalah kalimat matematika yang menyatakan hubungan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan menggunakan tanda sama dengan atau menggunakan tanda double strip seperti ini. Ya, ini dibaca sebagai sama dengan. Oke? Sekarang apa arti dari persamaan garis lurus? Adalah persamaan yang mempunyai gambar pada bidang kartesius berbentuk garis lurus. Bisa dipahami ya? Oke, nah, sekarang kita lanjut bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana Y dan X ya, adalah variabel, jadi merupakan variabel di sini ya. Sedangkan huruf M ini merupakan gradien atau kemiringan garis, di mana nanti M ini berupa bilangan, bisa positif, bisa negatif. Demikian juga di sini ada huruf C ya, ada huruf C. Apa itu huruf C? Iya, konstanta atau disebut juga bilangan tetap. Nilai C ini juga bisa positif, bisa negatif. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Contohnya. Contoh nomor 1, Y sama dengan 2X ditambah 3, artinya angka 2 ini sebagai gradiennya atau nilai kemiringan garisnya, atau ditulis M sama dengan 2 ya. Sementara untuk angka 3 di sini sebagai konstantanya atau C sama dengan 3. Kita lanjut contoh yang kedua. 4Y sama dengan 3X min 8. Nah, ada bentuk persamaan garis yang berbentuk seperti ini. Maka, bagaimana untuk menentukan nilai gradien atau M dan nilai konstantanya? Ya, di sini kita ubah menjadi bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Artinya, di sini 4Y-nya harus menjadi Y. Berarti harus dibagi 4. Kedua ruas, berarti ruas kiri dan kanan dibagi 4. Menjadi seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi yang 4 dibagi 4, ya 3 juga dibagi 4, negatif 8 dibagi 4. Hasilnya menjadi 1Y atau ditulis Y saja. Dan di sini 3 dibagi 4 tetap 3/4. Negatif 8 dibagi 4 menjadi negatif 2. Sehingga di sini kalau kita samakan dengan persamaan garis lurus yang berbentuk umum, di sini terlihat M-nya sama dengan 3/4 ya. Dan C-nya berapa? Iya, negatif 2. Nah, mudah bukan? Pasti mudah. Jadi, gradiennya 3/4, konstantanya adalah negatif 2. Kita lanjut, contoh yang ketiga. Ada bentuk persamaan garis lurus yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya sama, kita ubah menjadi bentuk umum. Yang seperti yang nomor 2 tadi ya. Ya, cuma bedanya di sini kita harus memindahkan dulu. Ada yang dipindahkan, ada yang tetap di tempatnya. Yaitu, siapa? Semua suku dipindah ke ruas kanan kecuali 4Y yang ada variabel Y-nya tinggal atau tetap berada di ruas kiri. Yang 2X dan 10 nanti pindah ke ruas kanan ya. Kemudian kita bagi dengan koefisien Y, yaitu nanti dibagi 4 ya. Oke, nah coba perhatikan di sini 2X ditambah 4Y ditambah 20 sama dengan 0. Yang kita pindah siapa tadi? Yaitu 2X dan 20. Pindah ke ruas kanan menjadi negatif keduanya.
yang 4Y-nya tetap di situ. Gitu ya. Selanjutnya 4Y agar menjadi 1Y maka harus dibagi berapa? Iya, dibagi 4 ya, di sana juga dibagi 4, negatif 20 juga dibagi 4. Sehingga hasilnya menjadi 1Y sama dengan negatif 1/2 ya, berasal dari 2/4. Yang di sini negatif 20 dibagi 4 menjadi negatif 5. Sehingga di sini kita bisa menuliskan secara sederhana, yaitu satunya tidak ditulis ya, 1Y boleh ditulis Y saja, menjadi Y sama dengan negatif setengah X negatif 5. Kalau kita samakan dengan bentuk umumnya, yaitu seperti ini, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, maka M-nya adalah berapa? Iya, negatif setengah. Dan nilai C berapa? Ya ini. Iya, negatif 5. Mudah bukan? Pasti mudah. Asalkan kita belajar, semua akan menjadi mudah. Oke? Kita lanjut. Menggambar garis dari persamaan garis yang diketahui. Bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Artinya nilai Y-nya harus sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai X-nya berapa. Kalau sudah ketemu nilai X-nya berapa, maka kita dapat menentukan titik potong pada sumbu X, yaitu X, Y. Berarti berapa, 0. Jadi berapanya X tadi ditaruh di sini, berapa, 0. Gitu ya. Langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya nilai X sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai Y berapa. Sehingga titik potong pada sumbu Y adalah X, Y. Berarti 0, berapa. Jadi nilai Y-nya nanti berapa kita pasangkan di sini ya. 0, berapa. Begitu. Oke? Selanjutnya yang ketiga adalah menghubungkan kedua titik koordinat itu ya. Titik koordinat yang pertama tadi yaitu berapa, 0. Dan yang kedua 0, berapa, gitu ya. Nah, tentunya dengan menggunakan garis lurus. Jadi dihubungkan dengan menggunakan garis lurus. Garis lurus itulah yang akan kita gambar ya, yang kita maksud. Oke? Ya, contohnya. Gambarlah garis lurus dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 4 atau 2X min 4. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya tadi? Ya, langkah yang pertama adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Artinya Y-nya harus sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka di sini bentuk Y sama dengan 2X min 4 ini, Y-nya kita ganti dengan 0 di sini ya. Y-nya diganti 0 menjadi ini. 0 sama dengan 2X min 4. Ya, karena kita ingin mencari 2X, maka negatif 4 kita hilangkan dengan cara memindah ke ruas kiri atau memberi atau menambah 4 ya. Kedua ruas ditambah 4. Ruas kanan negatif 4 ditambah 4 menjadi 0. Hilang. Yang 0 ditambah 4 menjadi 4. Gitu ya. Sehingga jadi 4 sama dengan 2X. Karena kita ingin mencari X, berarti 4 dibagi 2 seperti ini. Hasilnya berapa? Iya, X sama dengan 2. Sehingga garis memotong sumbu X di titik X, Y berarti kita memasangkan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi 2,0. Bisa dipahami ya? Iya, pasti bisa. Kita lanjut. Langkah yang kedua, garis memotong sumbu Y. Artinya X sama dengan 0. Ya. Jadi kalau memotong sumbu Y berarti X-nya harus sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka kita dapat mengganti persamaan garis yang diketahui dari soal tadi, yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 4 tadi, X-nya diganti dengan 0. Jadi menjadi 2 kali 0. Kemudian dikurangi 4. 2 kali 0 berapa? Iya, jadi 2 kali 0 adalah 0. Ya, 0 dikurangi 4. Jadi Y sama dengan 0 dikurangi 4. 0 dikurangi 4 hasilnya iya, negatif
4. Jadi nilai Y-nya adalah negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Kita pasangkan menjadi 0, negatif 4. Itulah titik potong pada sumbu X. Terus bagaimana? Iya, kita menghubungkan kedua titik koordinat yang sudah diperoleh ini ya, yang barusan diperoleh yaitu 2,0 dan 0, negatif 4 ini kita gambar pada bidang kartesius dulu, baru nanti kita hubungkan dengan garis lurus. Ya, seperti apa? Iya, seperti ini. 2,0 berarti 2 itu milik X. Ya, ini garis datar itu adalah garis sumbu X. Di mana di sini nilai Y-nya 0 semua ya. Karena tidak naik, tidak turun. Jadi ini milik X. X-nya sama dengan 2 berarti di sini. 2,0 berarti tidak naik, tidak turun. Berarti tetap di situ. Titik koordinatnya adalah 2,0 yang ada titik birunya ini ya. Kemudian titik yang satunya adalah 0, negatif 4 ya. 0, negatif 4 artinya X-nya itu 0, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti di sini ya, tengah-tengah. Terus naik ke sumbu Y yang positif atau turun? Iya, karena di sini negatif 4 berarti turun ke negatif 4. Nah, disinilah letak titik 0, negatif 4. Ya, sehingga ada dua titik biru ini ya, titik koordinat ini kita hubungkan dengan garis lurus yang berwarna merah ini. Nah, garis itu diperpanjang ke atas dan ke bawah. Maka garis merah inilah yang disebut garis dari persamaan garis Y sama dengan 2X negatif 4. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga kalian paham semua dan pintar akhirnya. Amin. Bagaimana? Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua menjadi anak yang pintar dan sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.